Tekanan ekonomi paling terasa di dapur rumah tangga kelas bawah. Harga beras naik pelan tapi konsisten, minyak goreng sempat turun lalu naik lagi, ongkos transportasi harian makin berat, uang belanja yang sama sekarang cuma cukup untuk kebutuhan dasar. Banyak keluarga mengencangkan ikat pinggang sejak awal tahun, bukan karena konsumsi berlebihan, tapi karena penghasilan tetap sementara, pengeluaran bergerak naik tanpa kompromi. Di lapisan bawah, gaji harian dan upah mingguan jadi sandaran utama. Ketika harga kebutuhan pokok bergerak lebih cepat dari kenaikan pendapatan, pilihan makin sempit. Konsumsi rumah tangga turun, belanja ditunda, dan prioritas dikunci pada makanan pokok. Dampaknya terasa kemana-mana, dari warung kecil sampai pasar tradisional yang mulai sepi di jam-jam yang biasanya ramai. Tekanan ini tidak berdiri sendiri, biaya transportasi ikut menggerus daya beli. Ongkos angkutan umum dan kebutuhan bahan bakar membuat mobilitas kerja dan usaha kecil menjadi mahal. Pedagang keliling mengurangi jarak tempuh, pekerja informal menekan perjalanan, dan keluarga memilih tinggal di rumah. Rantai ekonomi harian melambat, bukan karena malas bergerak, tapi karena biaya bergerak makin tinggi. Kondisi ini memantul ke konsumsi nasional. Rumah tangga berpenghasilan rendah menyumbang porsi besar perputaran uang harian. Ketika belanja mereka turun, efeknya terasa cepat. Penjualan retail melemah, stok menumpuk, dan arus kas usaha kecil tertekan. Di titik ini, intervensi fiskal bukan pilihan kosmetik, tapi instrumen stabilisasi untuk menahan perlambatan yang lebih dalam. Di awal tahun, pemerintah membaca sinyal ini sebagai risiko nyata. Kuartal pertama selalu krusial karena menentukan ritme ekonomi sepanjang tahun. Tanpa dorongan konsumsi, pertumbuhan berpotensi melambat sebelum mesin ekonomi panas. Dari sini lahir kebijakan bantuan sosial senilai sekitar 12 triliun rupiah diarahkan ke keluarga berpenghasilan rendah untuk memulihkan daya beli paling dasar. Bantuan dirancang sederhana dan langsung menyentuh kebutuhan harian. Paket beras dan minyak goreng disalurkan selama 2 bulan untuk menjaga pasokan rumah tangga. Pendekatan ini menekan pengeluaran paling sensitif terhadap inflasi. Ketika kebutuhan pokok terjaga, uang tunai yang ada bisa dialihkan ke kebutuhan lain, menjaga sirkulasi belanja di tingkat lokal. Selain bahan pokok, ada komponen transportasi yang disiapkan menjelang Idul Fitri. Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk diskon tiket transportasi. Tujuannya menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong arus perjalanan yang sehat. Mobilitas ini penting bagi pekerja musiman, pedagang, dan sektor jasa yang hidup dari pergerakan orang dan barang. Dampak langsung dari kebijakan ini terlihat pada arus konsumsi domestik. Bantuan yang masuk ke rumah tangga cepat berputar di pasar. Warung kembali ramai, pedagang bahan pokok mempercepat restok, dan transportasi lokal bergerak lebih aktif. Efek pengganda bekerja di level bawah, tempat ekonomi paling cepat merespons tambahan daya beli. Pertanyaan yang sering muncul adalah soal sumber dananya. Program ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kombinasi penerimaan pajak yang terkumpul, efisiensi belanja, dan penataan prioritas fiskal. Pemerintah menggeser ruang anggaran dari pos yang bisa ditunda untuk memperkuat bantalan sosial di awal tahun. Kebijakan fiskal ini dirancang menjaga keseimbangan. Bantuan tidak dimaksudkan sebagai pengganti penghasilan tapi sebagai penyangga sementara. Dengan menjaga konsumsi dasar,